Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak SD Negeri Tanah Tinggi 7 yang Bapak cintai, syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah atas semua nikmat, atas semua hidayah, kita semuanya masih berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sama-sama mari kita mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah akan menambahkan nikmat yang lebih besar kepada kita. Salam dan sholawat kita sampaikan ke penghulu alam, minadzulumati ila nur, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, sebagaimana kita maklumi bahwa pada pelaksanaan pesantren Ramadan tahun ini kita melakukannya dengan cara virtual, yaitu sanlat interaktif berbasis rumah di tahun 1442 Hijriah ini. Tidak mengurangi minat dan semangat anak-anak tentunya di dalam mengkaji, di dalam menimba ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama. Insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan kali ini anak-anak akan menerima materi pembahasan tentang fikih Islam yang kaitannya dengan puasa Ramadan tahun ini, yaitu 1442 Hijriah. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, soleh dan solehah, sebelum kita mulai pada kajian fikih, tentu Bapak berpesan kepada anak-anak sekalian untuk senantiasa terus semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Dan anak-anak mungkin pada saat ini sedang melaksanakan puasa di hari ke-10, dan sanlat ini akan berlangsung pada saat ini kita lakukan atau kita saksikan, sehingga akan menambah dari pahala yang anak-anak kerjakan, insya Allah. Di samping itu pula Bapak juga berdoa kepada Allah agar anak-anak selalu diberikan kesehatan, kebugaran di tengah pandemi COVID-19 yang juga memang belum berakhir. Kita mohon pada Allah di Ramadan tahun ini semoga wabah pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melakukan aktivitas secara normal kembali. Namun juga anak-anak perlu menjaga terus prokes, yaitu protokol kesehatan untuk senantiasa rajin mencuci tangan dengan sabun, kemudian apabila keluar rumah kenakan masker dan hindari kerumunan. Mudah-mudahan dengan cara-cara ini kita akan menghindari penyebaran virus yang mematikan. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, baiklah, untuk kajian pertama, yaitu kajian fikih puasa, dalam hal ini adalah puasa Ramadan. Anak-anak tentu sudah berniat semalam untuk melakukan puasa. Namun sebelumnya ada baiknya kalau anak-anak juga
tahu apa sih itu puasa, apa pengertian dari puasa itu. Nah, pengertian puasa ada dua, ada secara bahasa atau pengertian secara bahasa, ada lagi secara istilah. Nah, secara bahasa ini apa? Puasa dilihat dari segi bahasa Arab, bahwa puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu. Itu secara umum. Pengertian puasa secara umum adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Nah, menahan diri apa? Contohnya tidak makan, tidak minum, ya, dan lain sebagainya yang mengakibatkan puasa kita batal. Namun secara spesifikasi bahwa pengertian puasa secara istilah, secara syar'i menurut agama Islam adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ingat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Itu pengertian puasa menurut syariat Islam. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, soleh dan solehah, nah dari keterangan itu tentu kita sekarang sudah maklum atau sudah bisa mengetahui, ya, bahwa puasa, dari pengertian puasa, ya, artinya kita harus bisa menjaga pembatalan puasa. Dari pembatalan puasa inilah, ya, diawali dengan niat. Niat maksudnya adalah apabila anak-anak tidak melakukan niat di puasa Ramadan ini, maka puasanya tidak sah. Walaupun lupa, maka Bapak harapkan untuk puasa Ramadan anak-anak itu harus benar-benar ingat untuk berniat di dalam berpuasa. Tentu niatnya adalah di malam hari, begitu, ya. Gitu. Nah, anak-anak kan sholat raweh, qiyamul lail. Pada saat sholat raweh biasanya selesai sebelum meninggalkan masjid, jamaah itu selalu membaca niat bersama-sama di masjid atau di mushola, gitu kan. Karena itu juga kita harus betul-betul menjaga puasa-puasa kita ini, jangan sampai puasa kita ini hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak cintai, ada beberapa rukun di dalam berpuasa. Nah, diantaranya adalah rukun puasa itu niat, ya, yang tadi sudah Bapak bahas. Yang kedua imsak. Imsak itu apa, anak-anak? Imsak itu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan beberapa syarat yang sudah diterangkan tadi, ya. Nah, karena itu dari imsak itu sendiri di Indonesia kadang-kadang imsak itu memang selalu 10 menit. Selalu 10 menit sebelum azan subuh, ya. Nah, 10 menit sebelum azan subuh itu ada imsak. Maksud daripada imsak di sini adalah kita mempersiapkan diri. Jadi sampai terbit fajar atau datangnya waktu sholat subuh, kita semuanya sudah selesai melakukan aktivitas makan sahur, gitu. Nah, anak-anak semua mungkin sudah tahu, ya, bahwa niat puasa itu secara lafaz, ya, berbunyi nawaitu sauma godin an adai fardus sahri ramadana hadhis sanati lillahi ta'ala. Anak-anak tahu artinya? Nawaitu, aku niat, sauma godin, puasa esok hari, an adai, secara tunai, ya, fardon, secara tunai, fardus syahri, pada ini tahun, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Nah, itu.
Nah sebenarnya kalau bicara puasa, siapa aja sih orang yang wajib berpuasa itu, begitu ya? Ayo anak-anak, kira-kira sudah wajib belum berpuasa menurut syariat atau hukum Islam? Nah coba kita lihat sini. Jadi orang yang wajib berpuasa itu ada syaratnya juga, syarat wajib puasa. Di antaranya adalah beragama Islam. Tuh. Jadi yang beragama Islam itu menjadi syarat wajib puasa. Kalau nggak mau puasa, ya jangan jadi orang Islam, gitu kan. Jadi nggak mungkin kalau kita Islam, kalau agama kita Muslim, maka ketika datang bulan Ramadan, kewajiban untuk berpuasa untuk orang Islam harus dilakukan, harus dilaksanakan, karena puasa Ramadan ini kan hukumnya wajib ain, begitu. Kemudian mana orang yang wajib berpuasa, yaitu yang sudah akil balik. Artinya dia udah balik. Mana batasan baliknya? Nah batasan balik itu kalau laki-laki umur 15 tahun atau sudah bermimpi, ya. Kalau wanita umur 9 tahun atau sudah menstruasi. Nah bagi anak-anak yang sudah demikian atau laki-laki yang umur 15 tahun atau wanita yang sudah menstruasi, maka itu disebut sudah balik. Dan kalau sudah balik maka dia wajib puasa. Maka dia akan berdosa, begitu. Kemudian syarat wajib puasa yang selanjutnya adalah berakal. Berakal itu artinya waras, nggak gila, tidak dalam keadaan tidak sadar diri, begitu ya. Jadi berakal ini jadi syarat wajib puasa, ya. Orang yang tidak berakal itu tidak wajib berpuasa. Nah kemudian syarat wajib puasa yang selanjutnya adalah mampu. Maksud mampu di sini adalah mampu melakukan atau melaksanakan puasa, ya. Jadi ada apa ya? Semacam mampu itu boleh dikatakan dia itu tidak dalam keadaan sakit, ya, atau tidak dalam keadaan tua renta dan lain sebagainya, sehingga dia mampu berpuasa, dia kuat berpuasa, maka itu akan menjadi wajib bagi dia. Dan selanjutnya adalah mukim. Mukim itu artinya diam di suatu daerah, diam di suatu tempat atau di suatu wilayah, ya, tidak dalam keadaan musafir, tidak dalam keadaan bepergian dan lain sebagainya, begitu ya. Dan juga dalam kondisi yang sehat, bugar, tidak ada udzur apapun. Maka yang hal demikian itu wajib untuk berpuasa, begitu. Nah anak-anak sekalian, tentu dalam suatu hal juga kita punya adab, ya, punya tata cara, punya kode etik, ya. Nah di dalam puasa pun ada adab-adab puasa. Mana ada puasa itu, ya, yang harus kita ikuti sehingga kualitas daripada puasa kita ini bisa kita pertanggungjawabkan pada Allah SWT dan mendapatkan pahala dari Allah. Nah ada puasa itu diantaranya adalah makan sahur. Jadi anak-anak tentu semalam makan sahur, ya, nikmati makan sahur itu. Bahkan di dalam ada puasa itu boleh atau sunnah mengakhirkan sahur, ya. Sunnah mengakhirkan sahur, maksudnya sahurnya itu di akhir 1 jam atau setengah jam mau imsak. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk memberikan kekuatan fisik di siang hari ketika kita berpuasa. Coba bayangkan anak-anak kalau misalkan sahur jam 1 dini hari atau sahur jam 2 dini hari, nanti anak-anak jam 5, jam 6 itu udah mulai lapar lagi. Maka kata Nabi, akhirkan sahurmu, ya. Kalau imsak jam 4 lewat 20 atau 30 menit, misal setengah 5 lah, katakan imsak setengah 5, maka anak-anak bisa sahur di jam 4 atau di jam setengah 4, begitu, di akhir daripada waktu itu. Terbalik dengan berbuka puasa. Kalau berbuka puasa justru itu harus disegerakan.
Kalau berbuka puasa harus disegerakan. Itu sunnah, menyegerakan berbuka itu malah hukumnya sunnah. Gitu. Jadi jangan mentang, wah saya masih kuat, saya masih bertahan. Padahal sudah diberitahu itu udah azan maghrib. Nih. Nah, maka ketika kita sudah mendengar azan maghrib, anak-anak jangan, wah nanti aja saya mau sholat dulu, batalkan cepat. Ketika mendengar Allahu Akbar, langsung ambil minum, dan sunnah juga berbuka dengan yang manis-manis begitu. Nah, selanjutnya anak-anak, kalau anak-anak misalnya ada kurma, itu justru lebih bagus, lebih sunnah ya, makan sahur dengan kurma dan lain sebagainya begitu. Kemudian juga yang tadi Bapak katakan ya, termasuk adab berpuasa juga adalah berbuka dengan rutbah, kurma segar atau tamer ya, kurma kering atau air putih ya. Jangan lupa ketika kita berbuka puasa berdoa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin begitu. Walaupun ada juga beberapa doa di dalam berbuka puasa, namun kita selalu berdoa untuk berbuka puasa itu dengan doa Allahumma lakasumtu, ya Allah untukmu aku berpuasa, wa bika amantu dan kepadamu aku beriman, wa ala rizkika dan atas rezekimu ya Allah aftartu aku berbuka birahmatika ya arhamar rahimin begitu ya. Nah kemudian juga anak-anaknya ya, ada puasa juga. Selama berpuasa anak-anak harus bisa menjaga diri dari bentuk maksiat dan dosa, harus dihindari, karena untuk menjaga pembatalan puasa mungkin kita bisa ya, tapi menjaga pembatalan pahala berpuasa inilah yang sulit. Jangan sampai kita puasa hanya dapat lapar dan haus saja, sedangkan pahalanya tidak dapat. Ini sangat disayangkan sekali ya. Dan di bulan Ramadan itu banyak bersedekah ya, apakah itu dengan cara memberi makan fakir miskin, kaum duafa, atau dengan cara menyumbangkan harta, sebagian harta kita ya, ke panti-panti asuhan, ke pembangunan tempat ibadah dan lain sebagainya ya, itu akan berlipat ganda pahalanya. Di bulan Ramadan seluruh amaliyah atau perbuatan kita baik buruk itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Dan banyak tadarus Al-Qur'an ya. Di malam-malam hari bulan Ramadan anak-anak baca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Karena itu anak-anak sekali lagi Bapak harapkan perbanyaklah baca Al-Quran. Tadarus Al-Quran boleh dilakukan di rumah, boleh dilakukan di masjid, di majelis, di musola dan seterusnya ya. Dan harus ada kesanggupan, harus ada niat yang kuat untuk apa ya, menyelesaikan puasa, terutama di 10 hari. Di 10 hari Ramadan ini banyak sekali gangguan, banyak sekali godaan. 10 hari Ramadan itu itsku minan nar ya, pembebasan dari api neraka. Maka dari sekarang harus kita niatkan supaya kita final di dalam berpuasa, keluar sebagai finalis Ramadan. Karena dalam berpuasa ini ya, ini boleh, kalau boleh Bapak katakan, terbagi kepada 3, 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. 10 hari pertama dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10. Nah, sedangkan 10 hari kedua yaitu dari tanggal 11 sampai tanggal 20, dan 10 hari ketiga itu dari tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Nah, ini biasanya ya 10 hari terakhir ini, 10 hari ketiga ini banyak yang sudah tidak bisa lagi melakukan puasa dengan baik ya, terkonsentrasi kepada mana-mana begitu. Masjid musola udah mulai ditinggalkan, yang dikunjungi pasar malam ya kan. Untung aja sekarang pemerintah
bilang nggak mudik. Coba kalau misalnya boleh mudik, waduh itu jamaah masjid dan musola pindahnya kemana? Ke stasiun, ke bandara, kemana lagi? Terminal, pelabuhan, dan seterusnya. Belum lagi disibukkan dengan persiapan-persiapan Idul Fitri ya, apa itu bikin kue, beli baju lebaran dan lain sebagainya. Nah, boleh-boleh saja sepanjang tidak mengganggu semangat dan tekad bulat kita untuk menyelesaikan Ramadan sampai akhir. Silahkan, nggak apa-apa, karena itu adalah bagian daripada kegembiraan kita untuk menyambut hari kemenangan di 1 Syawal. Namun jangan sampai kebablasan sehingga ibadah yang betul-betul harus kita pertahankan sampai akhir malah terkalahkan dengan hal-hal yang sifatnya materi ya, sifatnya yang tidak bermanfaat. Maka 10 terakhir 3 hari ya, atau maksudnya tahapan 10 hari ketiga maksudnya ya, di bulan suci Ramadan itu adalah itskuminana, pembebasan dari api neraka. Dan mudah-mudahan kita berdoa nanti supaya kita keluar sebagai finalis Ramadan, amin. Kemudian banyak iktikaf di masjid ya, di musola. Terakhir 10 hari terakhir itu kita harus banyak iktikaf, berdiam diri iktikaf itu di masjid, tapi juga bukan tidur ya. Artinya apa? Melakukan banyak kegiatan ibadah, contohnya misalkan sholat duha ya, baca Quran, iktikaf, zikir ya, kemudian kita bersolawat dan seterusnya. Banyak sekali ya amalan-amalan yang kita lakukan gitu ketika kita beriktikaf. Jangan lupa niat juga iktikafnya, sebab kalau kita berdiam diri di masjid, di musola, kemudian kita tidak niat iktikaf juga tidak dapat nilai iktikaf begitu. Ada niat iktikafnya, nawaitu an a'takifa fi hajal majlis sunatan lillahi ta'ala. Jadi saya niat berdiam diri di suatu tempat, yaitu majlis, musola, masjid, sunatan lillahi ta'ala ya, jadi sunnah karena Allah subhanahu wa ta'ala begitu. Bersiwak itu kalau zaman Rasul itu ada kayu siwak ya, yang biasanya ujungnya dipek-prek seperti kayak kuas begitu ya, di gigi dan sebagainya. Nah itu banyak bersiwak begitu, atau kalau sekarang mah sikat gigi lah begitu ya. Dan ingat sekali anak-anak harus dijaga juga, jangan sampai nanti bersiwak malah kayunya ikut kemakan, batal nanti gitu ya. Nah anak-anak sekalian, di dalam kita berpuasa itu juga harus dijaga hal-hal yang kira-kira mungkin akibat sedikit saja akan membatalkan puasa. Ada peribahasa, akibat nila setitik hancur air sebelangga. Maksud Bapak di sini, janganlah berlebihan. Contoh misalnya begini, kita sedang berpuasa nih, kalau misalkan pagi sih nggak begitu terlalu lelah begitu. Ketika kita udah di atas zuhur, di atas jam 12, ada sholat zuhur di sana, ada sholat asar di sana. Nah di dalam kita mengambil wudhu ya, isyrop untuk mengambil masukkan air ke hidung, kumur-kumur dan sebagainya, ini harus dijaga, jangan sampai nanti malah masuk begitu ya. Ini akan membatalkan puasa. Nah itu anak-anak sekalian, ada beberapa adab di dalam berpuasa yang betul-betul harus kita perhatikan.